Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian dimanapun berada, terutama yang menyaksikan video ini melalui channel TikToknya. Ya, buat teman-teman yang sampai hari ini, sampai detik ini masih kebingungan untuk menghilangkan sesuatu yang menyelimuti hatinya sehingga tidak tenang pikirannya, mungkin video ini bisa menjadi solusi. Ya, kenapa? Karena setiap gejolak yang berada di dalam hati manusia itu akan terangkat menjadi buah pikiran. Nah, bukan pikiran yang kita tenangkan, tapi yang gejolak di dalam batin kita, di dalam hati kita yang perlu ditenangkan. Nah, sekarang bagaimana cara menenangkannya? Oke, mungkin ini bisa jadi solusi ya buat teman-teman sekalian ya. Jadi videonya singkat aja, kita lanjut part per part aja ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa senantiasa menyaksikannya. Ya baik. Kenapa hati itu susah diobati? Apalagi yang sifatnya batiniah. Tapi kalau sakitnya udah luar biasa sakitnya. Bahkan sampai-sampai bisa menimbulkan penyakit pada jasmani. Nah, ini mesti diwaspadai teman-teman sekalian, karena gejolak hati itu mengaktifkan sel-sel dalam tubuh manusia, sel darahnya, sel gulanya, itu semua teraktivasi dengan sendirinya, tergantung dari gejolak rasa yang sedang bergejolak dalam dirinya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kalau memang pengen sembuh dari penyakit hatinya, teman-teman harus tahu dulu rumus mengobati penyakit hati. Nah, di video singkat ini saya akan coba menjabarkan sedikit demi sedikit tentang rumus untuk mengobati penyakit hati. Nah, ini mohon maaf, ini penyakit hati ini kan yang sifatnya batiniah, tidak terdeteksi oleh medis, tidak terdeteksi oleh alat medis, tidak terdeteksi oleh pandangan mata kita, ya. Tapi rasanya ada, ya, dan rasa sakit. Nah, apa penyebab penyakit hati? Itu mesti kita ketahui dulu. Penyebabnya apa sih? Kok ada orang bisa berpenyakit hatinya? Mesti diketahui dulu, karena itu bisa menjadi celah. Bagaimana kita mengobati, tapi kita tidak tahu penyebabnya. Nah, di sini kita cari penyebabnya. Jadi harus diketahui dulu apa penyebabnya. Begitu teman-teman. Oke. Sekarang kesandaran kita kepada Al-Quran dan hadis tentunya. Fi qulubihim marad fazadahumullah marad. Dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah akan tambahkan penyakit. Nah, qulubihim marad, dalam hati ada penyakit. Penyakit apa itu penyakit hati? Penyakitnya disebut dengan marad, yang menyerang kolbu. Ya. Marad yang menyerang kolbu. Ya, penyakit hati, penyakit yang tidak tampak oleh mata dan alat medis. Ya. Bukan penyakit secara johir ya. Penyakit secara johir insya Allah ke medis bisa ditangani. Tapi ini penyakit hati secara batiniah. Apa penyebab penyakit hati? Nah, ini mesti kita ketahui dulu. Oke. Yang pertama, penyakit hati itu pasti ada sumbernya. Kenapa orang bisa berpenyakit hati? Nah, sebelum kita masuk ke tahap dasar penyakit hati, yang paling puncak dari penyakit hati itu apa sih? Yang paling puncak adalah terganggu masalah ibadah. Nah, ini paling puncak nih, terganggu masalah ibadah. Kenapa ibadahnya itu jadi terganggu? Dikarenakan rohani bermasalah. Nah, kenapa rohani bermasalah? Naik lagi, karena hati melemah. Kenapa hati melemah? Nah, ini karena ada penyakit hati. Ini sesuai ya dengan penyakit jasmani.
Kalau ada penyakit jasmani, maka yang melemah adalah jasmaninya. Nah, kalau ada penyakit hati, maka yang melemah adalah ruhaninya, adalah hatinya. Begitu ya. Jadi saling berkaitan. Nah, penyakit hati ini dari mana munculnya? Dari sakit hati. Nah, itu teman-teman. Jadi penyakit hati ini muncul dari sakit hati. Nah, sakit hati ini dari mana? Dari rasa sakit. Nah, dari rasa sakit. Nggak mungkin orang bisa sakit hati kalau tidak ada pemicunya, yaitu rasa sakit. Nah, rasa sakit ini disebabkan karena apa? Karena sebuah rasa. Tuh. Rasa ini dari mana sumbernya? Dari keadaan. Keadaan yang seperti apa? Nah, keadaan yang dilihat dan didengar. Nah, jadi polanya seperti ini. Nah, ini yang penyebab ada penyakit hati yang akan melemahkan hati. Jadi ada sebuah keadaan yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, kemudian mengaktifkan rasa, gitu. Rasa yang bergejolak dalam diri dia. Nah, kenapa kok yang timbul rasa sakit? Rasa apa sih yang dimunculkan? Kenapa bisa timbul rasa sakit? Ya, oke, stop sampai di sini. Kita lanjut video berikutnya. Barakallahu fikum.